wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, guru beserta staf, serta narasumber calon guru penggerak angkatan 9 oleh Ibu Sinta Wahyuni. Sebelum kita memulai acara, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah sebagai rasa syukur terlaksana acara pada siang hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk pertama dipersilakan dulu sambutan kepada Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Sri Kartini dipersilakan waktu dan tempat. Banyak rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada MC, juga dengan Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan kelas 5B ya, untuk mengikuti diseminasi modul 1.4B, yaitu budaya positif oleh Sinta Wahyuni, SPD calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bogor. Nah, di sini kami himbau kembali untuk CPG angkatan 11 jangan tidak diikuti. Ikuti enggak CPG angkatan 11. Nah, di sini kami tidak banyak panjang lebar, ikutin saja apa yang akan kita dapatkan di sini, karena apa yang kita dapatkan walaupun sedikit itu merupakan ilmu. Nah, ilmu ini memang susah. Kalau tidak kita ikuti, maka kita tidak akan mendapatkan apa itu ilmu pengetahuan. Nah, untuk di dalam sini kita belum mengetahui apa itu diseminasi modul 1.4 ini, apakah tentang siswa, apakah tentang guru. Nah, dengan mengikuti ini kita akan mengetahui apa yang ada di dalam modul ajar tersebut. Nah, semoga kita semua dapat mengikuti dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas kata-kata sambutannya. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan paparan dari calon guru penggerak angkatan 9, yaitu oleh Ibu Sinta Wahyuni SPD. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Rita Dwi Septi Handayani. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Mentok, kepada Ibu pengajar praktik, Ibu Ana Mawada SPD, serta Bapak Ibu guru yang telah menyediakan waktunya untuk ikut aksi nyata kami diseminasi modul 1.4. Sebenarnya kegiatan ini sendiri kami diminta mengamanahkan, menyampaikan modul 1.4 ini kepada Bapak Ibu sekalian. Artinya mohon izin Sinta di depan bukan berarti jauh lebih pintar, tidak. Namun kita sama-sama berproses untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu. Next Ibu Widianti. Baik, untuk tujuan pendidikan itu sendiri, kita ketahui bersama bahwa Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh filosofis dalam dunia pendidikan. Beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak, sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Artinya pendidikan itu sendiri bermuara kepada kebahagiaan anak setinggi-tingginya ketika mereka dapat mengaplikasikannya dalam bermasyarakat nantinya. Di sini ada kata menuntun. Menuntun artinya kita sebagai seorang pendidik adalah mendidik, mengarahkan, mengamong, menuntun ke jalan yang lebih baik lagi. Baik, next Ibu. Budaya positif.
sikap, perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Jadi setiap manusia itu memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Baik atau buruknya seseorang, hanya dirinya sendiri yang bisa mewujudkannya. Aplikasinya apa? Tercermin dari sikap dan perbuatannya sehari-hari. Next, Bu. Konsep utamanya di sini ada 7. Pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. 3, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, restitusi posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi ada 7 poin yang akan kita bahas bersama. Next, Bu. Perubahan paradigma belajar ini sendiri yakni membangun budaya positif yang telah saya katakan tadi, di mana sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Next. Oke, baik. Sekarang kita akan mencoba sedikit aplikasi nyata untuk budaya positif. Silakan Bapak Ibu ikuti arahan saya. Cobalah kita mengepalkan tangan, salah satu tangan. Enaknya berpasang-pasangan. Ibu Ida sama Ibu ini boleh berpasangan, Ibu Dwi. Jadi Bu Dian sama Ibu ini, oke. Oke, silakan berpasang-pasangan. Ibu boleh sama Bapak Husnul bisa. Oke. Jadi tugas yang pertama, tentukan dulu siapa yang mau jadi si A, siapa yang mau jadi si A. Yang tugasnya mengepalkan tangan. Oke, yang di sebelah kiri saya artinya jadi si A. Silakan kepalkan tangan sekuat-kuatnya. Atau boleh seperti ini. Anggap Anda, Ibu Bapak sekalian, menyimpan sesuatu yang paling berharga. Nah, teman yang sebelahnya jangan ngapa-ngapain dulu. Oke, sudah semua? Oke, Bu Dwi aja yang genggam. Nah, di situ Bu Dwi yang genggam. Oke, tugas yang si B, yang sebelah kanan saya B, silakan buka sekuat-kuatnya. Boleh rayu, boleh iming-iming hadiah, atau boleh dipaksa. Yuk, sampai terbuka. Yang si A tadi tutup genggam tangannya kuat-kuat, jangan sampai terbuka. Yuk, mulai 1, 2, 3. Oke, silakan. Ada yang bisa membuka? Oke. Kalau nggak bisa cara siapa pun, cara umum bisa kan? Oke. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, habis. Oke, siapa yang terbuka? Ada yang terbuka nggak? Ada yang terbuka tidak? Tidak. Oke. Nah, Bapak Ibu, tahu nggak sih tadi apa? Jadi itu tadi representatif ya Bu ya, dari si pemegang kontrol. Si A pemegang kontrol. Jadi bagaimanapun si pihak lain itu merayu, memaksa, atau apalagi menggoda, kalau dia bilang tidak, ya tetap tidak. Namun ketika dia bilang sudahlah, saya tergoda, lepaskan saja. Artinya siapa pemegang kontrol? Si A pemegang kontrol. Oke, nah next Bu Widya. Itu tadi contoh nyata untuk kita. Nah di sini mengapa alasannya membuka kepala tangan? Bisa jadi, Bu Ana membuka tangan kepada Ibu Sri karena kasihan nih, Bu Sri udah sekuat tenaga. Yaudah aku buka aja. Atau kayak Bu Dewi tadi kan, aku lagi sakit ini, tanganku bertari-tari. Nah, jadi akhirnya Bu Dewi bilang, udahlah lepas aja. Artinya apa? Ketika Bu Dewi atau Bu Ana membukakan tangan, artinya kontrol itu ada pada diri Ibu sekalian yang berperan sebagai si A tadi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini kemungkinan jawaban-jawaban kita tadi kan sudah saya jawab. Next Ibu. Oke, yang kedua disiplin positif. Apa disiplin positif? Disiplin positif itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai apa Bapak Ibu sekalian? Nilai profil pelajar Pancasila. Jadi nilai disiplin positif itu sebenarnya tumbuh dari dalam hati kita sendiri. Tidak bisa dipaksakan, tidak karena ada kepala sekolah yang memerintahkan, tidak Bapak Ibu ya. Artinya disiplin positif ini adalah tumbuh secara sadar.
tidak di bawah kuasa seseorang, seperti itu. Next. Oke, tujuannya apa? Belum, Bu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, artinya kita pemegang kuasa penuh atas diri kita sendiri. Next, Ibu. Ibu, next. Yang ketiga, kebutuhan dasar. Nah, kenapa kita berani membuka kata tadi? Karena kita memiliki kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar kita? Ada 5. Ibu Dwi bisa sebutkan yang pertama apa? Iya, penguasaan. Lalu kesenangan. Lalu kebebasan, kasih sayang dan cinta. Yang terakhir ada bertahan hidup. Artinya ada 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita. Jadi di sini tidak ada Bu ya, kebutuhannya misalnya rumah mewah, mobil besar itu ada Bu ya. Jadi kebutuhan dasar itu kebutuhan yang sangat mendasar, yang utama. Yang paling utama yang dibutuhkan manusia ada 5 ini saja. Artinya seperti itu. Bertahan hidup, bagaimana dia bisa survive menghadapi ujian, menghadapi lalu kehidupan. Lalu ada kesenangan. Dia membutuhkan kebahagiaan, kesenangan, merasa diterima, merasa disayangi, merasa dicintai. Itu merupakan suatu kebutuhan dasar. Next, Ibu. Nah, sekarang kita ada studi kasus, Bapak Ibu sekalian. Oke, Ibu Tika, kita studi kasus dulu ya. Di sini ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Ibu lakukan? Sekarang saya mau minta tolong Ibu Yursi untuk menjawab. Kira-kira kalau ada siswa seperti Doni gimana? Sorry. Jatuh marak ya kalau kasus. Nyalakan dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika terjadi di kelas saya akan pertama yang akan saya lakukan adalah memanggil anak tersebut, si Doni. Saya bertanya dulu, apa alasan dia senang mengambil makanan anak-anak atau teman yang lain secara paksa. Saya rasa cukup sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Satu lagi dong, kalau tadi guru ini saya minta tolong Ibu ini aja, Bu Farah aja. Nah, coba Bu Farah. Iya. Kalau ada yang seperti Doni bagaimana Bu? Kalau misalkan ada salah satu murid saya yang seperti Doni, yang pertama saya lakukan itu memanggil Doni yang bertanya, kenapa sering mengambil makanan temannya. Berarti sama dengan Ibu Yursi Iya. Bu ya. Oke, kita panggil dulu ya. Oke, baik. Next Ibu kita lihat jawaban sebenarnya. Baik. Nah, dalam konteks penerapan disiplin tadi benar, akan ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Satu, Doni lapar. Bisa jadi kalau Doni lapar, orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Nah, ini artinya dia ingin bertahan hidup. Alasannya tadi ingin bertahan hidup. Bisa jadi mungkin orang tuanya sibuk. Lalu yang kedua, teman Doni jadi memperhatikan Doni. Dia butuh rasa dicintai dan dia pengen merasa dimiliki. Artinya dia minta perhatian lebih. Yang ketiga apa? Dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Karena kan anak yang pengen merasa hebat ya Bu ya. Betul. Lalu yang keempat, Doni merasa bosan dengan bekal yang dibawa. Bisa jadi telur goreng terus telur goreng lagi gitu Bu ya. Nah, itu dia minta kebebasan. Kebutuhannya apa? Kebebasan. Yang terakhir apa? Doni hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya. Nah, ini adalah kesenangan. Iya, hobi. Jadi ada 5 kemungkinan Bapak Ibu ya. Next Ibu. Nah, yang keempat ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi ini seperti yang saya bilang tadi, ada motivasi dari dalam. Nah, sekarang ternyata ada juga motivasi dari luar, yaitu eksternal. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ibu Dian, saya izin tanya, kira-kira anak biasanya takut terlawan itu karena apa? Karena gurunya
ganas ya, takut dihukum ya betul. Nah artinya kenapa? Kalau dia takut dihukum, artinya itu motivasi yang dipakai adalah motivasi eksternal, bukan dari kesadaran dalam diri dia sendiri. Lalu ada lagi yang eksternal, ingin mendapatkan imbalan. Biasanya Bu Ika ya suka kasih reward sama anak-anak Bu ya. Oh saya harus dapat nilai 100 biar kita kasih reward. Nah ternyata itu adalah motivasi eksternal Bu. Nah apa motivasi terbesar? Yaitu motivasi internal. Tujuannya apa? Untuk menghargai diri dia sendiri. Jadi ketika anak sudah mampu menghargai diri sendiri, maka akan muncul yang namanya disiplin positif dalam diri anak itu sendiri. Oke, udah sibuk? Nah, ini ada tugas lagi. Saya mau minta soal ini yang akan menjawabnya, tolong dipikirkan baik-baik. Guru kelas tinggi 1, guru kelas rendah 1. Guru kelas tinggi saya minta mohon izin Ibu Dewi. Untuk guru kelas rendah saya minta mohon izin Ibu Sansia. Soalnya saya bacakan izin Bu ya. Iva kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju tindakan yang Pak Seno lakukan? Oke, kita mulai dari Ibu kelas tinggi dulu ya. Ibu Dewi. Pakai mic oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyikapi hal yang terjadi seperti ini, kadang-kadang saya juga sering menanyakan anak-anak yang sedang asik sendiri yang karena tidak fokus. Dalam hal ini saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno, karena kita tidak tahu apakah anak tersebut itu tidak fokus dalam pelajaran itu, apakah memang benar-benar dia tidak bisa, ataukah memang ada dalam pikiran dia yang membuat dia sehingga tidak fokus. Misalnya nih, mungkin dia merasa minder ya karena kurang menguasai pelajaran itu sehingga dia melambung. Kemudian bisa juga misalnya dia tidak memiliki buku, ya karena faktor ekonomi atau faktor lainnya bisa juga, sehingga dia tidak menguasai pelajaran tersebut. Nah kalau saya tanyakan dengan baik-baik, saya dekati anak tersebut, kenapa sampai dia ngelamun gitu ya, apa yang dipikirkannya, kemudian kita kasih motivasi dia, bukannya malah mengajak anak-anak lain ribut untuk tertawa, tapi kita kasih motivasi ataupun masukan kepada anak-anak bahwa tidak semua hal seperti itu hanya dilakukan oleh si Iva. Bisa juga terjadi dengan kita yang lain. Jadi lebih baik kita mendukung untuk si Iva lebih baik lagi ke depan. Itu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu, hebat sekali jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk Ibu kelas rendah. Oke, Ibu Samsia. Soal yang kedua, menurut Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, Bu? Pakai mic-nya, Bu. Sama seperti saya juga kurang fokus. Jadi saya mencoba untuk ini sama dengan Bu Dewi kelas tinggi, dengan caranya mungkin di kelas rendah ini Pak Seno. Kalau untuk kelas rendah ini sudah termasuk hukuman ya.
teman. Ya saja, itu saja. Selebihnya sama dengan pasti. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu guru hebat. Masya Allah sekali ya. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa saya berdiri di depan belum tentu bukan untuk lebih pintar. Inilah buktinya. Kenapa? Karena belum saya kasih materi, Ibu Sansia sama Ibu Dewi udah bisa menjawab. Betul sekali. Yang dilakukan Pak Seno adalah hukuman, bukan konsekuensi. Apalagi ada kata-kata ya ada tindakan yang menunjuk hidung, artinya mempermalukan ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, next Ibu. Oh ya, tepuk tangan dulu dong. Hebat sudah. Paket baterai habis. Tukar ya. Oke, nah ini Bapak Ibu kita punya tabel. Di sini tabel hukuman dan sanksi konsekuensi. Jadi identitas ini ada identitas gagal, ada identitas berhasil. Nah, identitas gagal itu berupa hukuman. Jadi misalnya hukuman itu apa? Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Lalu tidak nyaman, membuat murid dalam jangka waktu yang panjang itu sangat berefek sekali ya Bapak Ibu. Lalu korban mendapat keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Nah, lalu apa identitas yang ini? Sebelah saja Bu. Identitas yang berhasil adalah yang namanya sesuatu yang harus terjadi, bisa disebut dengan sanksi atau konsekuensi. Lalu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Lalu korban bisa diabaikan, dia merasa tidak dianggap. Lalu murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Lebih daripada sanksi atau konsekuensi, yaitu satu, restitusi. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah menerapkan, namun penamaannya saja mungkin ya Bu ya yang belum paham. Artinya di sini kita pahami bersama bahwa yang harusnya kita lakukan daripada hukuman dan sanksi yaitu restitusi. Ini dia. Restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Jadi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang serta korban mendapatkan ganti. Seperti itu. Misalnya nanti ada kasus di sebelah. Next Ibu Wik, kita baca kasus dulu. Oke. Nah, itu apa? Kosong ya? Oke, next. Oke, di sini ada yang namanya restitusi yang saya sebutkan tadi. Apa restitusi? Posisi kontrol yang ada pada kita sebagai guru. Jadi kita sebagai guru ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu sekalian. Apa saja? Di sini Ben Gosen dalam bukunya Restitution Reduction School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Artinya kita perlu merefleksi diri kita sendiri dulu. Aku sekarang berada di posisi apa? Saya sebagai guru ada di posisi apa saat ini? Ketika siswa mendapatkan suatu masalah. Nah, teori beliau ini tetap mengatakan bahwa ada 5 posisi kontrol sudah saya sebutkan tadi yang bisa diterapkan oleh kita sebagai guru dan kita sebagai orang tua. Apa saja? Nah, di sini ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan terakhir ada manajer. Jujur Bapak Ibu, pertama mendapatkan materi ini, kami ditanya sama Ibu fasilitator, saya merasa tertampar. Kenapa? Karena ternyata saya pribadi sering menduduki posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Saya sering bilang ke murid saya, kalau telat, kok gitu sih Mak, gak kasihan ya sama Ibu. Ternyata kata-kata itu selalu Bapak Ibu membuat anak merasa kecil hati. Oke, sekarang kita bahas selanjutnya ya. Next Ibu. Nah ini dia. Kalau guru penghukum, dia menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk ke dalam posisi guru penghukum. Lalu ada guru membuat rasa bersalah. Misalnya dia berceramah nih, ceramah panjang lebar, dia menunjukkan kekecewaan yang mendalam terhadap siswanya, sehingga siswanya merasa kecil hati, sedih. Lanjut Bu, teman, ada juga. Nah, saya juga pernah di posisi ini. Ternyata ini juga menjerumuskan Bapak Ibu guru. Kita membuat siswa sebagai teman, membuat alasan untuk murid-murid kita. Padahal kita merasa bahwa lebih enak berteman sama siswa. Ternyata itu juga membuat siswa kita menjadi manja, dan itu menyesatkan siswa kita Bapak Ibu sekalian. Lalu pemantau itu dia mengingatkan, menghitung dan mengukur kesepakatan kelas, perjanjian. Nah, yang sebenarnya harus kita tempatkan
adalah manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, contohnya, apa yang kamu yakini, nak? Apa kamu meyakini hal tersebut? Lalu kalau kamu melakukan tindakan ini, kamu mau jadi apa? Nah, seperti itu. Itu di posisi manajer. Oke, next Ibu Wit. Nah, ini posisi guru. Pernyataan misalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Artinya ini posisi guru pembuat merasa bersalah. Lalu ada kamu tidak pernah melakukannya. Itu kalimat sebagai posisi penghukum. Lalu apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau tadi. Next Bu. Nah, yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi manajer. Artinya kita bertanya pada anak untuk dapat menyelesaikannya permasalahannya sendiri. Next Ibu. Oke, keyakinan kelas. Bu Widya di situ nggak ada ini ya? Nggak ada apa? Quizzes? Coba lihat lagi Bu. Perasaan ada quizzes Bu. Di atas tadi tuh, di atas tadi nggak ada quizzes. Oke, oh ini sebenarnya quizzes Bu. Kosong ya? Oke, baik Bapak Ibu, saya akan kirimkan quizzes. Kita akan bukan post test ya, kita akan mencoba kemampuan kita sampai di mana. Tentang pengertian sudah saya paparkan tadi. Sebentar saja kok Bapak Ibu, tidak mempengaruhi nilai saya, tidak akan lulus atau tidak lulus. Oke, semangat ya Bapak Ibu. Oke, Bapak boleh di post dulu. Bapak Ibu semua buka grup WA, saya akan kirimkan link. Klik mulai Bu. Baru satu orang yang bergabung. Oh. 250589 sudah. Baru 2 orang. 1, 2, 3, 4, 5. 389. 250589. Oke, di situ Ibu Samsia sudah, Ibu Dewi sudah, Ibu Farah, Ibu Dian, Ibu Dwi, Ibu Ika, Ibu Yursi, Ibu Kesek belum? Sudah. Ibu Kesek sudah. Ibu Ana sudah? Ibu Ana sudah? Enggak ikut? 8 orang. Boleh masuk Bu? Ini Aika. Bella. Oke, sudah? Sudah semua ya Bapak Ibu? Yuk kita mulai yuk. Siap ya. 1, 2, 3. Silahkan diisi. Mulai dong. Oke. 1 ya. Go. Oke. Outdoor ya. Finish. Sudah? Oke. Mana nih? Tampilan apa? Slide selanjutnya Bu. Enggak itu, yang tadi Bu, salah. Nah, grafik ini kita lihat ini slide selanjutnya. Oke, sudah 8 orang ya. Soal ketiga baru ya. Iya, pas soal otomatis ya Bapak Ibu. Pak Husnul sambil makan dia bisa sambil foto Pak Husnul ya. Bella tuh? Foto. Oke, tadi sudah. Oke, ini skornya sudah muncul Bapak Ibu. Siapa yang bisa ke kita lihat nanti ya. Sudah semua Bu. Slide selanjutnya. 3. Ya, oke. Sudah. Dia cuma 5 soal Bapak Ibu. Yang gambar hujan
Siapa itu? Pelangi. Oke, Bu Indah. Pak, oke Bu Indah, Pak. Dia seru itu, Pak. Oke, lanjut. Wah, Bu Dewi sapu habis nih. 2, 1. Oke, skateboard duluan jawab. Itu namanya ya? Tumben Pelangi belum jawab. Pelangi kok belum jawab. Ngomong juga hujan, ngomong masuk juga. Oke. Itu tadi Murata Dewi yang memimpin. Sama Bu Yursi, hebat. Lanjut, Pak. Satu lagi. 30 detik. Oke, soal terakhir ya Bapak Ibu. Tolong pegang. Jaket Iya. saya anu. Si kepiting duluan nih jawabnya. Siapa yang kepiting ini? Oke. Kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu. Jagoan saya belum ya si Pelangi. Siapa Pelangi ini? Oke, baik Bapak Ibu, kita saksikan bersama-sama siapakah yang menjadi juara 1 hari ini. Oke, sudah. Oke, juara 1 Ibu Yursi yang pegang untuk yang soal tadi. Masih ada? Silakan sampaikan keseluruhan dulu ya. Sudah terakhir? Iya. Iya nih. Oke, pertama siapa? Ibu Yursi juara 1, Ibu Dian Sapalena juara 2, Ibu Dwi juara 3, Ibu Sri Kartini juara 4. Lagi Bu, ke bawah. Juara 5-nya siapa Bu? Samsia. Juara 6 Ibu Farah. Juara 7-nya Sudah. oh ini yang terakhir Bu ya. Itu salah. Oke. Baik. Bang Aika mana Bang Aika? Bang Aika juara 7. Juara 7. Ibu Dewi juara 8 karena udah kesalahan teknis Bu ya. Oke, tidak apa-apa Bapak Ibu. Ini hanya sekedar permainan. Ya. Nah. Oke, kembali lagi ke slide Bu. Oke, baik, kita kembali ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Di sini kebetulan untuk keyakinan kelas, apa sih keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Nah, bagaimana bentuknya? Seperti yang kita ketahui bahwa kita harus mempunyai aturan-aturan dalam kelas. Nah, tingkat keyakinan dalam kelas itu adalah lebih tinggi daripada peraturan kelas Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan biasanya yang menyepakati itu kepala sekolah dan guru-guru. Namun kalau keyakinan kelas itu kita serahkan kepada anak-anak. Mau seperti apa mereka? Mau belajarnya seperti apa? Mau apa yang kita yakini? Contoh misalnya kemarin saya melihat kelas Ibu Yursi Yunita. Anaknya dibebaskan belajar dengan gaya mereka. Saya tanya, Bu, kenapa seperti ini? Mereka suka seperti ini, yang penting mereka happy. Nah betul, itu implementasi dari kurikulum merdeka tadi. Jadi tidak perlu anak harus yang duduk rapi, diam seperti ini saja, seperti robot. Tidak lagi Bapak Ibu guru. Jadi mereka bebas mengeksplor. Ada yang pengen duduk di sudut, ada yang pengen di lantai. Boleh Bu, boleh sekali. Nah, kenapa pendidikan di Finlandia itu adalah pendidikan terbaik nomor 1 di dunia? Karena itu mereka meyakini keyakinan kelas, bukan aturan kelas. Contoh, mereka tidak memakai seragam seperti kita Bapak Ibu guru ya. Kenapa? Karena mereka yakin tanpa seragam pun mereka punya keyakinan masing-masing bahwa oh identitasku seperti ini. Jadi keyakinan kelas tingkatannya jauh lebih tinggi daripada aturan-aturan kelas Bapak Ibu. Next. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Ada beberapa poin, yakni bersifat lebih abstrak
abstrak, terus lebih rinci dan konkret, nyata Bapak Ibu. Lalu berupa pernyataan-pernyataan universal. Seluruh siswa wajib mengikuti atau memberikan komentarnya seperti itu. Lalu pernyataan ini senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, tidak dalam bentuk negatif. Lalu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga. Keyakinan kelas juga sebaiknya yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali. Jadi keyakinan kelas ini tidak terikat ya Bapak Ibu, tidak harus 7 poin aja sehingga anak-anak terpaku pada itu saja, tidak. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Next Ibu. Oke, nah yang terakhir ini segitiga restitusi yang saya sebutkan. Jadi saya apresiasi untuk Ibu Satsia, Ibu Dewi, serta guru-guru lainnya. Saya yakin Bapak Ibu guru semua telah menerapkan yang namanya segitiga restitusi ketika mendapati masalah. Hanya saja penamaannya saja yang belum kita ketahui. Betul Bapak Ibu? Ya betul. Saya juga baru tahu di CGP ini Bapak Ibu. Alhamdulillah banyak ilmu, banyak yang kita dapatkan di CGP. Nah, segitiga restitusi ini apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tidak serta-merta langsung di kamu ini gini, enggak, tidak. Silakan ajak duduk dulu. Kita melakukan 3 tahapannya tadi. Kita tanyakan dulu. Setelah itu baru kita minta dia yang mencari solusi. Kira-kira apa nih solusinya? Ya betul Ibu Yusi. Mengelola nafas juga. Ibu Ana sering mengajarkan olah nafas. Tarik 4 hitungan, tahan 4 hitungan, buang 6 hitungan. Nah seperti itu ya Bapak Ibu guru. Oke lanjut. Nah ini dia Bu, ada 3 tahapan kata saya tadi. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Artinya kan biasanya kita, nakal betul dia nih. Maaf ya Bu ya, seperti itu kan biasanya. Kita kembalikan dulu ke poin 1, stabilkan dulu identitas. Ajak dulu dia ngobrol, dudukkanlah dulu dia. Lalu yang kedua apa? Validasi tindakan. Kita validasi dulu tindakannya. Dengan apa? Dengan kita bertanya. Kamu tentu punya alasan. Mengapa sih nak melakukan itu? Bahasa Bangka. Ayo bang, ngapa tadi macam itu bang? Ya kan Bu ya? Artinya kita sudah melakukan tindakan kedua. Yang terakhir apa? Menanyakan keyakinan. Bang, di kelas kita kan kita sudah sepakat gak boleh gini-gini. Itu sudah salah satu nilai yang apa yang telah kita sepakati bersama. Artinya Bapak Ibu di SD 3 ini alhamdulillah sudah melaksanakan segitiga restitusi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik Bapak Ibu ya, sehingga anak tidak merasa bersalah, terus menerus tidak merasa rendah diri, bahkan dia menyadari, oh iya, saya salah, tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Next Ibu. Oke, udah lanjut Bu, lanjut aja, udah saya jelaskan tadi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu guru hebat, inilah paparan modul 1.4. Sedikit sharing Bapak Ibu. Jadi, awal di CGP ini sendiri, saya sudah mengikuti 3 kali. Yang pertama CGP Angkatan 4, pertama kali yang namanya guru penggerak diadakan di kabupaten di seluruh Bangka Belitung. Itu di Angkatan 4. Kebetulan saya masih honor di Pangkal Pinang. Saya lulus administrasi, namun saya tidak dapat penempatan. Kenapa? Karena saya lulus PNS di sini, sehingga nama saya tidak bisa terdata. 1. Kedua, saya ikut di Angkatan 5. Angkatan 5 itu ternyata saya tidak lulus. Di mana? Di administrasi. Administrasi surat pernyataan dari kepala sekolah saya scan pakai handphone. Ternyata harus cap basah, pakai scan betulan. Scan kita awal sudah ada. Nah, di angkatan ke-7 saya tidak ikut. Kenapa tidak ikut? Karena saya lagi PPG. Nah, di angkatan 9 akhirnya saya memberanikan diri. Saya gunakan esai yang telah lama. Esai saya waktu di angkatan ke-4 saya pakai kembali. Alhamdulillah lulus. Nah, Bapak Ibu guru, jadi CGP ini artinya seperti ini. Saya ingin mengajak sama-sama berpikir, kita merefleksikan diri. Di sini, alhamdulillahnya kita diajak belajar secara gratis, Bapak Ibu. Kita diberi fasilitator yang hebat-hebat, pengisi materi yang luar biasa dari seluruh Indonesia. Kami sudah 4 pengisi suara instruktur dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah dari Palembang, dari Jawa, dari Aceh, Tuhan sudah ada semua. Dan kita juga didampingi oleh pengajar praktik yang dari sini, yang dari daerah kita sendiri. Artinya kita nggak jauh-jauh
membuka lagi memori-memori kita tentang pembelajaran di waktu kita kuliah, dan ilmu itu semakin bertambah Bapak Ibu guru, semakin terbaharui bahasanya Bu ya. Nah artinya ayo kita mengupgrade ilmu bersama-sama, jangan takut, tidak akan ada yang meninggalkan. Apalagi saya salut SD 3 ini fasilitas lengkap. Saya sedih sama teman saya dari CGP luar kita, dia sedih bahkan untuk satu pulpen sama spidol aja nggak dibolehin sama kepala sekolahnya minta. Jadi kalau kamu mau itu kamu beli sendiri. Bahkan untuk ngeprint KPN segala macam itu nggak bisa. Di kita alhamdulillah kita disediakan, bahkan semua kita difasilitasi. Jadi kita banyak bersyukur. Ayo kita bangun sama-sama. Informasi juga untuk kita ke depannya ASN, Bapak Ibu P3K ASN honor juga tidak menutup kemungkinan. Terbuka lebar peluang besar untuk mengikuti ini. Apa nanti untuk yang guru ASN belum PPG dengan mengadakan guru penggerak ini akan mendapatkan nilai plus, poin plus nanti tinggal ujian saja PPG-nya, tinggal UP saja. Bapak Ibu tidak perlu kuliah kayak kami kemarin sampai di Gorontalo sampai 2 bulan belajar. Tidak perlu Bapak Ibu. Jadi ayo kejarlah angkatan 11. Lalu apalagi untuk kenaikan pangkat dan lain-lain. Kemarin dapat informasi, izin Bu yang menginformasikan untuk bakal calon kepala sekolah, bakal calon pengawas tidak bisa langsung Bu ya, harus dari guru penggerak. Jadi tidak bisa misalnya beliau Bu Sri, mohon maaf Bu ya, contoh Bu ya, Ibu Sri ini sudah sekolah penggerak, sudah kepala sekolah, namun untuk menjadi pengawas belum bisa. Kenapa? Karena harus CPG dulu, tidak bisa langsung ya. Nah kalau CPG tinggal dia belajar aja tetap. Kalau hukumnya dia lulus, dia tinggal pilih mau hukum jadi pengawas atau hukum jadi kepala sekolah. Tinggal lihat ke golongannya dulu, 3C Bu ya minimal untuk pengawas, 3B untuk kepala sekolah. Nah untuk yang ini honor misalnya, jangan salah Bapak Ibu, rekam kita itu, rekam jejak kita itu ada, rekam digital kita itu ada. Yang rajin PMM, yang rajin bikin pembelajaran yang menautkan di PMM, itu semua sudah ada datanya di Nasdaq dan di Kemendikbud Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah juga di CPG angkatan 9 ini saya bertemu dengan ibu yang wakil kepala sekolah di Kobat kalau nggak salah Bangka Selatan. Beliau ternyata sudah bekerja juga di kementerian bukan ya. Nah beliau seperti itu. Dari mana pihak kementerian tahu? Dari rekam jejak digital beliau Bu ya. Bagaimana aktifnya, bagaimana sepak terjangnya di situ. Lalu kita juga harus memanfaatkan KKG kita Bapak Ibu ya. Artinya ayo mana yang belum tahu, belum ngerti, nggak apa-apa bertanya sama-sama, kita belajar sama-sama. Tidak ada berlomba-lomba untuk menjadi maju sendiri, tidak. Kita akan maju bersama-sama Bapak Ibu guru ya. Karena apa? Karena kita adalah seorang pendidik yang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sudah banyak panjang lebar. Saya mohon izin, mohon undur diri. Apresiasi untuk guru senior, terima kasih banyak untuk waktunya. Mereka tidak kalah apapun dari kita guru-guru yang muda. Bahkan asam, garam, cabai, belacan sudah mereka makan semua Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal melihat contoh nyata, oh ini guru kita seperti itu. Dan yang muda-muda jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Masih panjang ke depan. Karena tidak selamanya yang memimpin akan memimpin, tidak selamanya yang dipimpin akan dipimpin terus. Dunia juga berputar, kita semua akan bergulir. Maka dari itu saling terima, saling kerjasama, saling kuatkan. Kepala sekolah tidak akan bisa berdiri sendiri, dan guru-guru juga tidak akan bisa lepas dari kepala sekolah dan dukungan kepala sekolah. Tidak akan bisa ada tempat tanpa kita disediakan tempat. Artinya kepala sekolah butuh kita juga butuh kepala sekolah Bapak Ibu guru sekalian ya. Mohon maaf terlalu panjang lebar, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelas 4 lihat Ibu mau apa? Sticky note. Ya, sticky note ini untuk apa? Untuk mengajak kalian untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu aturan yang kita percaya, yang kita yakini bahwa kita mampu untuk melaksanakannya. Sepakat? Sepakat. Oke. Sekarang
Contohnya misalnya saya ingin kelas rapi terus, boleh. Saya ingin belajar terus, boleh. Kasih belakang. Jangan salah ya, yang ada lemnya nanti jangan ditulis ini dan jangan tempel, oke? Jadi tulisnya di depannya. Kasih belakang. Ya, masuk lah. Kasih nama boleh, nggak kasih nama boleh. Saya ingin rapi Rapi sudah rapi. Ya, akan cerita. Satu aja sayang. Misalnya saya ingin kelas rapi terus. Lala selesai. Ya, tuliskanlah semua yang kalian inginkan. Yuk. Oke, yang cancel boleh tempelkan. Yang sudah boleh kita tempelkan di sini. Yang cancel tempelkan. Maju dikit boleh Adrian. Untuk melihat. Orang lihat di teman-teman yang lulus boleh Adrian. Yang lagi cepat yang lalu saya boleh tempel. Adrian boleh keliling mas, boleh keliling. Dari siapa? Oke. Gimik. Yang semangat cepat. Saya mau Males gua ribut. Polisi. Kasih nyambung. Segitu bar. Saya ingin. Saya bukan. Bu, siapa namanya? Ini mana nih kebalik? Balik. Mulai mau kebalik, Nak. Oke. Adrian tolong disorot di sini ya, Nak. Di sini. Baca nama. Oke, sudah semua belum? Ayo, sudah? Ayo, bacakan. Apa Adrian, apa? Tulis. Baca lagu nanti. Oh, wow. Pusing kau. Ibu minta tolong satu orang menuliskan di papan tulis. Saya, Bu. Tulis. Sudah? Oke, kita bacakan, tuliskan pertama, Nak. Dari Kenzo, saya ingin teman-teman jangan ribut, oke? Kelas jangan berisik. Bu, jadi itu Bu isinya. Jadi isinya Bu, Sudah? Di kelasnya Bu Yursi, dah. Minta terus. Lah cepet. Nah, Adrian kalau kan saya ingin teman jangan ribut. Berarti nomor 1, kelas harus tenang. Kelas harus tenang. Nomor 2, oke, cepet Farah. Nomor 2-nya, semua aktif belajar. Oke. Lalu kelas yang bersih. Oke, Farah. Nomor 3, kelas yang bersih. Yang tidak piket denda 5.000. Setuju tak? Setuju. Oke. Terus
dia. Kelas rapi, kelas Abu. bersih, tidak ada membuang sampah. Oh, oke, nomor 5, jangan membuli. Setuju tidak? Setuju. Nomor 5, jangan membuli. Lima apa 5 juta? 5.000. 5.000 Bu Farah. Nomor 5, jangan bully. Adrian boleh tunjukin ke situ videonya. Nah, foto ke situ. Jangan membuli. Terus nomor 7 apa? Jangan makan di kelas. Setuju nggak? Nomor 6, jangan makan di kelas. Oke, sama Rati mau berpakar. Oke, ya. Cowok istirahat, jangan nakal. Nggak boleh minum es. Oke, sudah. Nomor 7, jangan minum es. Setuju? Setuju. Jangan minum es. Oke. Ya. Terus nomor 8 nanti Bang. Nomor 8, pengen belajar dengan ceria, dengan happy. Setuju? Setuju. Nomor 8 happy. Happy aja Bang. Farah happy aja, happy. Belajar yang happy. Belajar. Pengennya dihapus Farah. Pengen happy. Belajar happy. Belajar happy, Far. Oke, sudah ribut. Oke. Nah, nomor 9 yang terakhir damai. Sepakat? Sepakat. Ya, 9 damai. Oke, nah baik anak-anak. Kira-kira dari 9 kesepakatan ini, nomor 1, terima kasih Farah, silakan duduk. Nomor 1 setuju tidak? Setuju. Nomor 2 setuju tidak? Nomor 3 setuju tidak? Nomor 4 setuju? Nomor 5 setuju? Nomor 6 setuju? Nomor 7 setuju? 8 setuju? 9 setuju? Baik, kalau semuanya setuju, Ibu minta mulai hari ini kesepakatan kelas kita. Hitungan ketiga kita resmikan. 1, 2, 3. Resmi. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan tentang kesepakatan kelas. Ibu harap semuanya menaati aturan. Sepakat? Sepakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, next Ibu Wik. Kita seperti biasa, kita akan membuat kesepakatan kelas. Next lagi Bu. Nah, jadi seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran atau biasanya di awal semester kita sebagai pendidik itu kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Halo Bapak Ibu Guru. Oke, aku di sini. Baik. Kesepakatan kelas dulu Bapak Ibu Guru. Kira-kira kita akan berikan sticky note dulu untuk kesepakatan kelas. Jadi akan berjalan diskusi ini ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas dulu. Dan itu melibatkan seluruh guru. Jadi kesepakatan kelas itu bukan dari saya. Sama saja seperti kita mengajar, kita harus melibatkan orang tua juga, siswa juga, serta stakeholder lainnya.
Oke, hanya 5 menit saja ya Bapak Ibu guru hebat. Silakan tuliskan kita pengennya seperti apa. Boleh 1 kalimat aja boleh. Misalnya kayak saya contohkan tadi, harus bahagia dulu. Itu kan yang paling utama Bapak Ibu ya. Kalau kita udah bahagia, maka kita akan bisa mengikuti kegiatan dengan lancar insya Allah depannya. Iya, kesepakatan kelas. Iya, biasanya kan kita kalau bahasa agak kasarnya itu aturan kelas. Nah, kalau ini kesepakatan kelas tingkat tengah. Nanti di akhir ada yang namanya keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sudah? Minta tolong Ibu Farah aja deh. Nah, Ibu Farah fleksibel, Bu Farah ya. Minta tolong dikumpulkan Bu Farah ya. Sering-sering disebut nama biar kenal. Oke. Apa yang kamu inginkan? Selamat saja. Iya. Nah, biasanya kita suka marah. Kamu ini nak sekolah nggak bawa pulpen. Iya, dimaafkan Ibu. Ya, Bapak Arif, ada kesulitan, kesusahan? Oke. Yang sudah ada boleh dikumpul dulu Ibu Farah biar kita bacakan sembari menunggu teman-teman yang lain. Ya, Ibu Farah ketua kelas kita hari ini. Oke, selamat datang Bapak Husnul. Jadi kesepakatan kelas itu salah satu hal penting juga ya Bapak Ibu guru hebat. Tuliskan kesepakatan kelas. Bapak pengen seperti apa hari ini kita seperti itu. Terima kasih Bu Farah. Oke, saya akan bacakan satu persatu. Boleh, sampai 10 aja dulu. Ya. Yang pertama menyenangkan. Bapak Ibu guru hebat, saya tanya, menyenangkan? Setuju atau tidak? Setuju, baik. Catat Ibu Widya. Terima kasih Bu Widya ya. Lalu ingin selalu bahagia agar memiliki nilai positif dalam diri. Setuju? Setuju. Oke, yang kedua. Ini juga sama, bahagia dan menyenangkan. Smile, satu kata tapi dalam. Smile, senyum, senyum. Oke, sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Iya betul, jangan senyum sendiri Bu ya. Mau belajar suasana menyenangkan? Oke, sama. Ingin selalu bahagia. Yang utama agar aktivitas bisa dikerjakan dengan semangat. Betul. Senang, bahagia, ceria. Udah ada Bu ya tadi? Santai. Setuju tidak Ibu? Santai tapi berisi ya. Setuju ya Bapak Ibu guru hebat? Setuju. Santai tapi berisi. Jangan tegang-tegang ya Bapak Ibu. Serius santai, sersan, keren kata-katanya, sersan, serius santai. Lalu happy sama Bu ya. Gembira, sama Bu ya. Oke, baik.